Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok keuangan perbankan Mata kuliah Al-Islam. Dosen pengampu Bapak Afdal SUD MPI yang beranggotakan 3 orang dan anggota pertama yaitu saya sendiri yang bernama Eriska Dea Marliani dan teman saya Randi Azmi. Saya Gugun Gabriela Simanjuntak. Berikut adalah video wawancara dari kami. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau ingin menanyakan tentang materi tentang syirik kepada Abang. Kami mohon penjelasannya dari beberapa pertanyaan yang kami sediakan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rizka Dea dan teman saya Gugun Gabriela Simanjuntak. Dan saya mohon Abang untuk memperkenalkan dirinya. Ya, nama saya Adi Ilham, biasa panggil Adi saja. Bang Ade. Pertanyaan yang pertama Bang dari saya yaitu bagaimana pendapat Abang terkait perilaku syirik di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat di era modern saat ini? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya, hal ini adalah hal yang memprihatinkan karena kebanyakan masyarakat kita masih banyak di antara mereka yang tidak mengetahui tentang kesyirikan itu. Ya, karena ketidaktahuan mereka sehingga mereka banyak terjatuh dalam kesyirikan tanpa mereka sadari. Inilah yang sangat memprihatinkan, padahal sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya kesyirikan itu adalah dosa yang paling besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali apabila pelakunya bertaubat. Ya, itulah yang sangat menyedihkan karena masyarakat menganggap hal ini bukanlah sesuatu yang penting, padahal ini adalah menyangkut nasib kita di akhirat nanti yang seharusnya kita memprioritaskan, bersungguh-sungguh untuk mempelajarinya, karena hal ini adalah sebagaimana yang Allah katakan dalam Al-Quran bahwasanya dosa syirik adalah dosa yang tidak diampuni dan pelakunya diancam akan kekal dalam neraka jahanam apabila dia tidak bertobat apabila telah melakukannya. Jadi demikian. Baik, terima kasih untuk pertanyaan pertama Bang. Kami lanjut pertanyaan yang kedua ya Bang. Ya. Baik Bang, untuk yang pertanyaan kedua, dari semua bentuk-bentuk syirik kan kayak menghalalkan yang diharamkan, berloyalitas kepada pelaku syirik dan lain-lain Bang. Ya. Syirik apa yang paling berbahaya atau yang susah dimaafkan atau diampuni kayak gitu Bang? Ya, kalau kesyirikan itu apapun jenisnya, kalau dia termasuk syirik besar itu tidak akan diampuni oleh Allah. Mau dia melakukan syirik macam pergi ke berobat ke dukun misalnya, atau dia meminta kepada orang yang sudah mati, itu tidak ada bedanya dari segi dosanya. Artinya sama-sama melakukan dosa besar dan tidak akan diampuni oleh Allah kecuali dia bertaubat. Hanya saja di zaman sekarang ini kesyirikan tuh sudah semakin banyak jenisnya, tapi intinya sama saja, yakni sama-sama sama seperti syirik zaman dulu, cuma bedanya hanya saja di seperti kalau dahulu, orang-orang dahulu biasanya kalau meminta-minta kepada orang yang sudah mati, mereka mintanya kepada wali biasanya atau kepada orang-orang soleh. Namun sekarang lebih parah lagi,
Bahkan mereka meminta-minta kepada orang yang tidak jelas. Ya. Bahkan kepada orang fasik yang sudah mati pun dimintai. Kepada mayatnya berbagai macam permintaan. Jadi kesyirikan di zaman sekarang ini lebih parah dibandingkan kesyirikan di zaman dulu. Ya. Karena kesyirikan zaman sekarang tuh bahkan manusia tidak bisa dibedakan lagi. Bahkan ada yang minta kepada batu, bahkan kepada hewan sekalipun. Yang itu tidak terjadi di zaman dahulu. Jadi demikian. Terima kasih Bang untuk jawaban pertanyaan saya. Dan untuk satu lagi pertanyaan Bang, pertanyaan ketiga, apakah ada solusi yang bisa digunakan agar masyarakat zaman sekarang terhindar dari dosa-dosa syirik zaman modern Bang? Ya, solusinya di antaranya hendaknya di masjid-masjid itu dirutinkan acara-acara taklim atau pengajian. Ya. Paling tidak setiap minggunya, sekali seminggu. Jadi masyarakat itu dipanggil ya untuk menghadiri majelis-majelis yang khusus membicarakan tentang syirik ini. Dibahas ya agar diajarkan kepada masyarakat agar mereka tuh bisa mengenal tentang bahaya syirik ini. Itu di antara caranya dengan merutinkan pengajian-pengajian. Dan juga di antara caranya adalah dengan saling mengingatkan di antara yang tahu kepada yang tidak tahu. Jangan sampai yang tahu diam, sehingga terjadinya kesyirikan itu tanpa ada yang mengingkari dan bahkan menjadi hal yang biasa ya. Jadi demikian, itulah di antara cara supaya kebodohan tentang kesyirikan ini bisa diatasi. Jadi demikian. Baik, terima kasih Bang atas penjelasan dan waktunya. Semoga yang Abang sampaikan bisa bermanfaat untuk kami dan untuk teman-teman semua yang menonton. Iya. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, adapun kesimpulan dari hasil wawancara kelompok kami adalah menurut pandangan narasumber terkait perilaku syirik di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat di era modern ini. Hal yang memprihatinkan karena kebanyakan masyarakat kita masih banyak di antara mereka yang tidak mengetahui tentang kesyirikan sehingga mereka banyak terjatuh dalam kesyirikan tanpa mereka sadari. Hal inilah yang sangat memprihatinkan, padahal sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya syirik dosa yang paling besar. Menurut narasumber, syirik yang paling berbahaya adalah syirik besar, contohnya berobat ke dukun, meminta-minta kepada orang yang sudah mati, dan tidak akan diampuni dosanya kecuali dia bertobat. Sama seperti syirik zaman dahulu. Namun bedanya orang zaman sekarang meminta kepada orang yang tidak jelas atau orang pasif, hewan, batu, dan lain-lain. Menurut narasumber, adapun solusi ke depan untuk masyarakat agar terhindar dari syirik zaman modern ialah dengan memperbanyak acara-acara taklim atau pengajian paling tidak sekali seminggu untuk membahas tentang syirik agar masyarakat bisa mengenal tentang bahaya syirik, dan juga dengan saling mengingatkan di antara masyarakat yang tahu